Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Eng hari ini. Kita akan belajar materi matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja yuk kita mulai pembelajarannya. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Tereng, ini dia. Kita akan mempelajari cara mudah mengerjakan KPK dan FPB. Belajar matematika itu tidak begitu sulit loh, simple. Kita lanjut ya, kita langsung ke materi yang mana kita akan membahas tentang KPK. Apa tuh KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Sekali lagi ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kali ini kita akan mencoba tentang cara mengerjakan KPK dan FPB dari 15 dan 20. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kita pahami dulu. Kali ini kita akan mengerjakan tentang KPK terlebih dahulu. Kita pahami dulu apa arti dari KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan mencari kelipatan dari bilangan tersebut. Di sini kita sedang disuruh mencari kelipatan dari 15 dan 20. Berarti cara mengerjakannya adalah angka 15 memiliki kelipatan 15 adalah 30. Kenapa hasilnya 30 ya Bu Guru? Nah, 30 berasal dari angka kelipatan 15. Jadi 15 ditambah 15 hasilnya 30. Kemudian 30 ditambahkan lagi. Karena kelipatan 15 maka ditambahnya 15 terus. 30 ditambah 15 adalah 45. 45 kita tambah lagi 15 menjadi 60. 60 kita tambah lagi dengan angka 15 jadi 75. Kita tambah lagi dengan angka 15 jadi ada angka 90. Kita tambah lagi 90-nya dengan angka 15 menjadi 105. 105 kita tambahkan lagi 15 menjadi 120. 120 kita tambahkan lagi dengan angka 15 maka akan menjadi angka 135. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari angka 20. Kelipatan dari angka 20 adalah 20 ditambah 20 ada 40. 40 tambah 20 ada 60. Lalu 60 ditambah 20 ada 80. 80 ditambah 20 ada 100. Dan 100 ditambah 20 menjadi 120. Dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengetahui KPK dari 15 dan 20? Yang pertama adalah kita mencari angka yang samanya terlebih dahulu. Di situ ada angka berapa ya? Kita lihat. Teng.
ada angka 60 dan 120. Kita lihat judulnya saja di bagian atas. Kalau KPK itu adalah apa? Kepanjangan dari apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Maka bila didapati dua angka yang sama nilainya, maka dicari angka yang nilainya sama tetapi paling kecil. Di situ ada angka berapa berarti? Ada angka 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Kita akan mencari FPB. Apa itu FPB ya? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, dari soal tadi kita sudah menuliskan untuk mencari KPK dan FPB dari 15 dan 20. Kita lihat judulnya, beda caranya dengan tadi KPK. Kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ingatnya bilangan kelipatannya. Kalau FPB caranya dengan mencari pasangan dari perkalian atau bisa juga pembagi dari bilangan itu yang bisa dibagi sampai habis. Misalnya kita kerjakan dari angka 15. 15 bisa kita bagi dengan angka 1 tentunya. Lalu 15 apakah bisa dibagi dengan angka 2? Tidak, karena masih ada yang tersisa. Lalu 15 kita bagi dengan 3, apakah bisa 15 dibagi 3? Tentu bisa, karena 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian 15 kita naikkan lagi dibagi menjadi 4. Apakah bisa 15 dibagi 4? Tidak, karena masih terdapat sisa. Lalu 15 kita bagi dengan angka 5. Apakah bisa 15 dibagi 5? Tentu bisa. 15 dibagi 5 adalah 3. Lalu, apakah 15 bisa dibagi 6? Tidak bisa. 15 dibagi 7? Tidak bisa. 15 dibagi 8? Tidak bisa juga. 15 dibagi 9? Tidak bisa juga. Lalu, kalau 15 dibagi 10? Tidak bisa juga. Yang ada juga adalah 15 dibagikan dengan bilangan itu sendiri, yaitu 15 dibagi 15. Tentu hasilnya adalah 1. Ini cara menulis yang pertama tentang faktor persekutuan terbesar. Jadi angka 15 ini bisa dibagi dengan angka 1, 3, 5, dan 15. Nah, lalu kalau untuk mencari, kalau kalian tidak paham dengan cara 15 bisa dibagi 1 enggak, 15 bisa dibagi 2 enggak, kalian bisa mencari pasangan dari perkalian angka tersebut. Ya, kita ada contoh di sini, ada angka 20. Kalau seperti tadi mengerjakannya adalah 20, apakah bisa dibagi menjadi 1? Apakah 20 bisa dibagi dengan angka 1 maksudnya? Iya, bisa. Lalu, apakah 20 bisa dibagi dengan angka 2? Tentu bisa. 20 dibagi 2 adalah 10. Apakah bisa 20 dibagi 3? Tidak bisa. Apakah bisa 20 dibagi 4?
Tentu bisa. 20 dibagi 4 adalah 5. Apakah bisa 20 dibagi 5? Bisa. 20 dibagi 5 adalah 4. Lalu, apakah bisa 20 dibagi 6? Tidak bisa. Apakah bisa 20 dibagi 7? Tidak bisa. Apakah bisa 20 dibagi 8? Tidak bisa juga. Yang terakhir paling adalah 20 dibagi dengan angka 10 dan angka bilangan itu sendiri. Coba kita perhatikan angka yang sudah diberi warna sama Bu Eng. Di poin yang angka nilainya 20. Di situ ada angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ini maksudnya supaya apabila ingin mencari pasangan dari perkalian 20, kita memahami cari warna yang samanya. Jadi perkalian 20 itu pasangannya bisa 1 dikali 20, lihat warnanya sama. Lalu bisa 2 dikali 10, bisa juga dengan 4 dikali 5. Sehingga susunannya tertulis seperti yang Ibu tuliskan. 1 kita tulis bagian depan. Pasangannya dengan dikalikan dengan 20. Paling belakang dulu nulisnya seperti itu. Lalu disusun lagi. Setelah 1 ada angka 2. 2 itu dikalikan berapa? Pasangannya 20 adalah dikali 10. Ditulis di urutan yang kedua. Kalau dari kiri angka 1-nya penempatannya maju ke depan atau ke kanan. Pasangannya yang dari kanan, pasangan perkaliannya ditulisnya ke kiri. Jadi nanti akan bertemu sampai di akhir pasangan perkaliannya, sehingga terbentuk susunan ada angka 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, dari angka-angka yang sudah kita dapatkan untuk mencari FPB tadi, pasangan perkaliannya atau bilangan pembagi yang angkanya dihabisnya dibagi dengan angka berapa, silakan kalian pahami bagaimana cara kalian yang lebih mengerti. Apakah menulisnya dengan cara pasangan dari perkalian 20-nya atau bilangannya habis dibagi dengan bilangan apa saja? Bebas. Yang penting kalian paham dan mengerti, bisa mengerjakan soal. Kembali ke angka dan kita lanjutkan dengan memperhatikan angka yang sama. Untuk mencari FPB sama seperti KPK, mencari angka yang sama. Di situ pastinya ada angka berapa tuh? Ada angka 1 dan angka 5. Namun lihat judul dari FPB kepanjangan dari apa ya? Faktor persekutuan terbesar. Sehingga yang ditulis adalah angka sama yang terbesar. Di situ ada angka berapa? Tentu saja ada angka 5. Maka FPB-nya adalah 5. Sampai di sini kita sudah mengerti atau belum? Nah, kalau kalian belum mengerti, Ibu akan berikan tugasnya ya, soal latihan. Kita akan mengerjakan soal latihan. Yang pertama adalah tentukan KPK dan FPB dari 16 dan 24. Yang kedua adalah tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 36. Yang ketiga, tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Yang keempat, tentukan juga KPK dan FPB dari 12 dan 18. Nah,
Kita siap? Ambil buku tugasnya. Kita kerjakan. Jangan lupa membaca basmalah terlebih dahulu kalau mau mengerjakan kegiatan awal. Kemudian kalau sudah di akhir kita mengucapkan Alhamdulillah. Materi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh kita kali ini sudah Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.